Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Masih dalam rangkaian HUT ke-74 Bali Pos. Kita mengangkat tema besar yaitu merawat generasi. Nah, kali ini kita akan meninjau dari segi bagaimana generasi muda kita dari psikologisnya, dari mentalnya, tapi dikaitkan dengan bagaimana ketahanan atau pemikiran, aktivitas di dalam seni, budaya, dan agama. Nah, untuk itu saya sudah kehadiran narasumber yaitu Bapak Dr. I Gusti Ketut Widana. Beliau adalah penulis dan juga akademisi di UNHI yang kemarin juga sempat kita baca tulisannya di bagaimana potensi bunuh diri gitu katakanlah, atau bunuh diri di Bali cukup tinggi dan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh. Nah, bagaimana generasi muda kita tentu dalam hal ini jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri, dan bagaimana mengimplementasikan seni budaya tradisi agama yang sebenarnya sudah sangat cukup bagus di Bali ini, betul-betul juga bagus bagi psikologi generasi muda kita. Narasumber kita sapa dulu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tapi kata kena Astu karo cek. Kalau kita bicara tentang konsep dulu, atau mungkin bagaimana kajian kita tentang agama, pelaksanaan implementasinya, kan sepertinya sangat marak sekali ya hari ini ya gitu. Ketika kita Bali cukup bersyukur agama Hindu ini seni budaya itu ditopang oleh agama sehingga menjadi cukup hidup, lestari, tapi persoalan kemudian itu tidak berkorelasi dengan kesehatan mental sepertinya. Nah, ini silakan. Semua. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana umat Hindu dalam mengimplementasikan ajaran agama, sampai kemudian kok bisa terjadi fenomena bunuh diri yang kian marak belakangan ini, bahkan angkanya pun sudah mencapai ribuan kan begitu. Itu suatu hal yang memang menjadi tanda tanya besar bagi kita. Apa sih korelasi aktivitas seni, budaya yang dijiwai agama terhadap penguatan mental? Karena kan problem atau fenomena bunuh diri itu kan problem yang banyak terkait dengan hal-hal yang bersifat psikologis, psikologis. Dimana ketika masyarakat atau umat dalam konteks ini, termasuk juga generasi muda, mengalami suatu hal yang namanya tantangan, tuntutan, tekanan, ya, ada sosial, ekonomi, adat lagi, bahkan agama di tengah raya juga menjadi salah satu penekan. Makanya muncul pelesetan saya bebantan itu bebantan, jadi sudah beban mental hidup ya. Bebantan itu tanpa disadari loh. Memang ada unsur psikologis membuat kita setelah melaksanakan upacara itu merasa puas, nikmat, bahagia. Tetapi di balik itu kebutuhan material. Karena ketika sang atma itu menumpang badan, maka ada kebutuhan-kebutuhan material yang harus dipenuhi. Nah, ketika kebutuhan material yang harus ditopang oleh finansial, modal, kapital, dan sebagainya, dan itu kita tertinggal untuk memenuhi, disitulah mental itu mulai mendapat tekanan. Bisa frustrasi, lalu depresi, akhirnya bunuh diri atau ulah pati. Jadi secara konseptual sebenarnya memang yang namanya kematian itu sesuatu yang bersifat kehendak beliau. Kelahiran kematian itu sejatinya adalah kehendak beliau, kodrat, hukum reta. Tetapi persoalannya ketika beliau menciptakan kita, kita dilahirkan kemudian oleh orang tua, dan kemudian kita berkehidupan, lalu di tengah perjalanan kehidupan kita merasa mengalami sesuatu tekanan yang tidak kita mampu kelola, akomodasi, akhirnya kita menempuh jalan bunuh diri, ulah pati dalam istilah Balinya, itu kan sudah melawan kodrat. Menentang, menolak kodrat, yang sejatinya kematian, kehidupan dan kematian adalah urusan Tuhan, urusan beliau. Jadi pada kelahiran kematian itu pasti, dan bahkan pada kematian itu kelahiran juga pasti kecuali moksa. Sehingga proses kematian terutama lewat bunuh diri sesuatu yang menurut agama dipandang sebagai sebuah kesalahan besar, bahkan sering disebut dosa besar, mahapetaka. Saya kira itu dulu. Ya, tapi kemudian yang menarik adalah tadi bagaimana kita melihat ya dalam realita itu euforia, kemudian semacam semangat beragama, semangat melaksanakan tradisi kesenian itu kan luar biasa sekarang. Iya, luar biasa. Tapi kemudian kenapa? Apakah memang ini ada masyarakat Bali, terutama juga generasi muda yang kurang sadar tentang makna sebenarnya bagaimana melaksanakan agama dan tradisi itu sebenarnya. Nah, disinilah sering saya katakan lewat media tulis juga,
kita itu umat Hindu khususnya masih beragama di tataran penampilan, material. Kita tidak salah ini karena kan trikerangka agama Hindu kan unsur acara di dalamnya ada upacara, upakara, uporangga yang penuh dengan seni keindahan, estetika di situ, tapi di etika kurang, apalagi di tatwa, sehingga penampilan itu mengalahkan pendalaman. Pendalaman ini ada unsur penghayatan, ada perenungan, termasuk perenungan tentang hidup. Katakanlah di dalam Bhagavad Gita bab 13 sloka 8 itu dikatakan bahwa ada 6 yang patut kita renungkan dalam kehidupan ini. Pertama, janma, kelahiran. Bersanding dengan mertiu, janma mertiu, lahir mati. Kemudian ada tua jara, wiadi, tua sakit. Dan terakhir duka dan dosa. Itu pasangan yang hampir semua orang akan mengalami. Sehingga patut kita sejak awal merenungkan yang disebut dengan tadi sad anu darsana. 6 perenungan hidup kita supaya kita memahami. Sehingga ketika kita mengalami kelahiran dan kemudian akan mengalami juga proses kematian sesuai dengan hukum Trikono, utpati, stiti, pralina, yang lahir kemudian berkehidupan dan pada akhirnya mati. Maka proses lahir dan mati ini harus wajar, harus alami. Jadi kita tidak bisa mengambil jalan pintas untuk ya sudahlah kalau toh Tuhan menciptakan, karena kita mengalami persoalan yang kita tidak mampu atasi, hadapi, tidak mampu mengelola ego ahamkara kita putuskan kehidupan dengan ulapati, mengusir jiwa kita untuk kemudian kita mengakhiri kehidupannya. Saya kira persoalannya pada itu, penampilan oke lah. Saya sering katakan euforia, happy religion, fun ritual. Jadi happy religion itu kan suasana ketika kita berritual itu kan seakan-akan sebuah pesta. Memang ada teori yang mengatakan itu juga sejatinya adalah sebuah resepsi, mempestakan Dewa Hidayatara, sementara kita juga mengambil kesempatan untuk memestakan diri. Sehingga untuk senang-senang ya sebenarnya. Iya, tidak bisa dipungkiri. Makanya saya katakan sering, jadi aktivitas ritual kita itu cenderung tidak mengarah kepada pengeluhuran, tetapi pada penghiburan. Sehingga terjadilah pengaburan konsep. Nah, kalau sudah jadi pengaburan, tinggal menuju penguburan makna. Hilanglah makna-makna ritual itu, hanya menjadi semacam ya party seperti itu. Apakah itu ada kaitannya dengan bagaimana kemajuan teknologi hari ini kita ya di media sosial? Jadi orang dari segi penampilan, dari segi pelaksanaan ritual kelihatan besar karena mereka menganggapnya ini supaya bisa menjadi sesuatu yang wah bagus di media sosial. Apakah Haji melihat seperti itu juga? Ya, itu tidak bisa kita pungkiri kan. Dunia medsos itu kan menjadi magnet besar untuk kita. Istilah sekarang lah cepat. Ya, viral gitu ya. Viral gitu ya. Kelihatan sangat religius ya, gitu penampilannya. Kelihatan religius, tampilan dengan busana agamais, religius. Ya. Tetapi perilaku kita belum tentu. Bisa saja sadis, bengis, saling bis-bis. Ya, dari segi penampilan kita kayak artis, selebritis, narsis karena ada pipis. Nah, di persoalan-persoalan yang menjadi gejala kekinian dalam konteks keagamaan kita dalam kaitan kita penguatan mental moral itu sangat, saya berani katakan ini seperti tidak ada jembatan penghubung. Upacara selesai, setelah itu bagaimana karakteristik kita, mentalitas kita berjalan seperti apa adanya. Tidak ada ya mau hanyut dalam dunia medsos dengan segala konten dan sebagainya. Itu sudah seperti menjadi dunia yang terpisah. Antara urusan religi dengan duniawi dan materi. Ya, pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita menyambungkan kan gitu ya, membuat jembatan ini. Oke lah, ini kan juga bisa disambut baik euforianya, semangatnya. Nah sekarang cuma bagaimana mengimplementasinya, terutama pada generasi muda kita, karena kan kita takut nanti mereka yang sekarang ini akan menjadi penerus nanti, menjadi orang-orang tua katakanlah punya anak dan sebagainya, supaya generasi muda ini secara mental ini tradisinya diperkuat, mentalnya juga bisa sehat katakanlah, jangan mental yang sakit. Gimana caranya jembatan itu? Jadi tradisi, adat, budaya, religi itu kita akui ya, kita sangat kuat kokoh.
tidak mampu kita goyahkan, apalagi runtuhkan, apalagi abaikan. Tapi di balik itu bagaimana mengkorelasikan dengan penguatan mental. Nah, itu yang penting ini. Lebih tinggi lagi spiritual. Nah, ruang-ruang untuk kesempatan itu yang di kita, di keluarga kita, di penyamubrayaan kita nyaris tidak begitu terdengar, ya, terngiang pun tidak. Karena di lembaga-lembaga semacam keluarga, atau lembaga sosial Banjar, Banjar Adat, Desa Adat, atau pesemotonan, itu kecenderungannya tetap kembali kepada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan seni, budaya, agama, dan agama pun fokus pada acara ritual, ritual sentris. Sehingga kalau kita katakanlah mencoba untuk menawarkan dalam kesempatan momen ritual menampilkan Darmo Cando, bisa dilihat kan? Nggak ada yang tertarik. Gitu. Berapa sih yang tertarik? Serius sekan saja mendengar kan begitu. Seakan itu juga menjadi model loh. Darmo Cando dihadirkan tuh model ensing nekang Darmo Cando top yang sering tampil di Bali TV, sepertinya tidak keren gitu ya. Acaranya nggak keren ya? Ya tidak keren. Bahkan juga ada tendensi, mohon maaf saja, Darmo Cando juga diminta yang bisa melucu, ya, bisa memancing tawa dan sebagainya. Sehingga semakin hilanglah unsur-unsur yang dalam petikan ajaran-ajaran itu patut kita renungkan, kita hayati, kita perdalam. Gimana kita bisa menghayati, meresapi jika suasananya seperti arena stand up komedi gitu misalnya. Nah, itu juga jadi PR bagi kalangan-kalangan Darmo Cando atau bagi lembaga-lembaga sosial adat itu, kita mengadakan momen ritual dengan mengundang tokoh-tokoh Darmo Cando supaya selektif juga, karena tidak jarang juga mengarah ke hal-hal yang tanda petik ya porno lah gitu ya. Itu kan kasihan sekali kan, momen ritual religius itu akhirnya menjadi momen kesempatan justru untuk mengobarkan kamu jadinya kamomuan. Nah, ketika itu sudah terjadi dan itu menjadi fokus dari setiap aktivitas kamomuan, maka runtuhlah hasrat kita untuk menguatkan mental. Saya kira itu, apalagi spiritual, semakin tertinggal. Berarti upaya bagaimana kita melindungi generasi muda kita, anak-anak muda katakanlah begitu ya, supaya lebih ini mereka memiliki kesadaran siapa yang harus melakukan apa gitu ya. Ya, yang paling dekat kan keluarga. Keluarga kan pada institusi pertama dan utama. Persoalannya di keluarga-keluarga Hindu kita, apalagi di Bali, agam-agaman gugontuan nak meluk itu kan masih kuat, masih kental. Nah, kalau kita transparan mengatakan seberapa sih orang tua yang paham juga tentang agama gitu, berapa sih gitu. Sehingga ini juga menjadi PR bagi lembaga kita, Parisade misalnya, supaya menggencarkanlah proses pembinaan, pola pembinaan, sistem pembinaan kekinian. Selama ini kan masih kita menganut pola pembinaan Dreste yang sebenarnya sudah kuno ya. Ya. Katakanlah ada kegiatan di pura model pesantian. Sejenis itu saja. Membacakan, mengartikan dan sebagainya. Tapi untuk bagaimana menginternalisasikan ke dalam supaya merasuk ke dalam jiwa, ya, membangkitkan spirit anak generasi itu sulit. Jadi SDM tidak ada, perangkat pendukung tidak ada, dan itu lebih diperparah oleh gempuran dari media-media sosial, sehingga lenyaplah niat hasrat kita untuk membangun kekuatan mental lebih-lebih spiritual yang sepertinya akan semakin tertinggal, terjungkal. Closing statement, Ji, mungkin apa yang perlu mempertegas kembali, artinya kita tentu sepakat bahwa generasi muda kita ini perlu dijaga, dirawat, kemudian dari kesehatan mentalnya kemudian dikaitkan dengan bagaimana tradisi budaya yang kita juga sepakat harus kita pertahankan, agama kita harus kita perkuat, tapi kemudian jangan sampai itu menjadi perusak mental kita. Artinya agama dan tradisi betul-betul saling menguatkan. Mungkin bisa mempertegas kembali. Sederhananya begini, kalau kita kan pada dasarnya hasrat itu kan karena dorongan aham kara, ego, ego kamomuan. Nah, untuk meredam aham kara ini
upayakanlah kita menuju ke Omkara. Ya, selain lewat samskara, ritual. Omkara itu menuju kepada beliau yang Maha Tunggal. Ini prosesnya perlu dilakukan dari keluarga. Orang tua. Katakanlah apa yang saya sampaikan ini dicobalah. Misalnya perbanyak kesempatan-kesempatan di pertemuan di rumah untuk memberikan hal yang sedikit kecil tetapi besar maknanya nanti. Contoh kecil saja Trisandia misalnya, ya mungkin tidak usahlah dulu 3 kali, kalau belum 2 atau 1 kali, atau Gayatri, atau Om saja, Pranawa. Setidaknya itu bisa mengingatkan kita bahwa kehidupan kita, termasuk kematian kita, tetap beliau yang menentukan, termasuk apa yang kita harapkan. Jadi sehingga antara ekspektasi materi dengan obsesi rohani bisa ngemet ya, nyambung. Saya kira pola itu bisa diterapkan. Sederhana sebenarnya. Sesederhana sebenarnya. Saya kira mengingat kembali kepada Tuhan, makna yang sesungguhnya itu spiritual ya. Cukup dengan mengucapkan Om. Kalau harusnya Trisanja 3 kali, mungkin dengan kata Om tadi itu cukup Om. Bahkan ada salah satu sloka di luar kita menyebutkan, ingatlah, sebutlah, ucapkanlah aksara Om atau mantra Om saja menjelang detik-detik ajal menjemput. Maka engkau akan sampai padanya. Nah, sampai sebegitunya, sederhananya bagaimana kita membangkitkan kekuatan mental, moral, spiritual hanya dan menetap dari ahamkara yang tinggi, dinaikkan ke derajat omkara selain rutin samskaranya. Saya kira itu. Terima kasih Gusti Ketua Widana atas waktu yang sudah diberikan dan bagaimana kita sekali lagi dalam konteks HUT ke-74 Bali Pos kita mencoba untuk mengangkat tema merawat generasi tadi dengan bagaimana kesehatan mental generasi muda kita terutama ya, dikaitkan dengan bagaimana kita melaksanakan tradisi keagamaan, tradisi budaya kita supaya betul-betul ada match, ada jembatan yang menghubungkan tidak hanya free di permukaan saja tapi juga pada pemaknaannya yang lebih baik. Nah tentu bukti nyata memang semakin banyak kasus bunuh diri. Nah, tentu kita tidak ingin terjadi ke depan, kesehatan mental semakin bagus, generasi muda kita semakin produktif, tapi tidak meninggalkan jati dirinya di tengah gempuran teknologi yang semakin luar biasa. Demikian Bali Pos Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.